Kali ini kita akan sedikit mengulik tentang misteri bambu petuk. Kita uji ketajamannya. Putus ya. Lihat. Ini. Nah, ini kalau yang sambungan sekali ketok pasti langsung patah atau belah jadi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di YouTube channelnya Limbat Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi Mas ya. Kita ngobrol santai lagi bareng YouTube channelnya Limbat Indonesia. Dan kali ini sudah terjejer rapi di depan kita. Wow, ini Mas akan review beberapa koleksi Master, dan kali ini kita akan sedikit mengulik tentang misteri bambu petuk. Karena bambu petuk ini kan yang di luaran sana itu ya kan booming banget ya Master ya. Bahkan ada yang sampai di luaran sana harganya super fantastis. Oh, jadi kalau kita berbicara bambu petuk ya sebenarnya hakikatnya ya bambu biasa ya. Cuman dia bentuk ruasnya itu tidak seperti biasanya. Bentuk ruasnya itu saling ketemu atau saling petuk ya. Dan itu 1001 belum tentu ada di beberapa rumpun bambu ya. Ya karena memang bambu ini langka ya Master ya. Yang kedua, konon juga ada mitos energi atau ada kekuatan atau ada something. Kalau sebenarnya sih kalau bambu petuk sendiri ini udah berapa ratus tahun yang lalu ya. Cuman di era-era sekarang itu bambu petuk kebanyakan malah dibisniskan ya Mas ya. Jadi banyak dibisniskan, digunakan untuk sesuatu yang banyak negatifnya ya, dimanfaatkan lah oleh oknum. Jadi kalau untuk bambu petuk sendiri ya memang karena ada keistimewaan. Nah, contoh ini ada berbagai macam ya. Nanti Master juga akan mereview perbedaan ini bambu antara bambu petuk dan bambu pati lele ya. Kalau bambu petuk sendiri itu salah satunya banyak digunakan para pengusaha walet ya Master ya. Banyak digunakan di gedung yang memelihara walet untuk mendatangkan walet ya Master. Nah, jadi mitosnya memang ada unsur magis kekuatannya dari si bambu petuk ini. Kalau ditaruh di suatu tempat, terutama gedung yang kosong atau gedung tua, itu akan menarik walet ya Master ya. Akan menarik walet untuk singgah atau untuk hinggap di dalam ruangan tersebut. Jadi unsur magisnya itu kuat untuk menarik walet ya. Dan yang terutama kata Master itu untuk manggil si ratunya, justru kayak si ratu walet tersebut, kayak si raja walet tersebut. Jadi yang lain akan secara automatically itu akan jadi banyak berkumpul di situ ya Master ya. Oh, jadi ini tuh harganya juga dia 11-12 ya antara bambu petuk ini dengan jembok. Jadi gini, banyak di luar sana justru orang menyalahgunakan tentang keistimewaan bambu petuk ini. Ada yang bilang bambu ini bisa apabila dipegang seseorang dia bisa jadi anti syukur ya Master. Contoh rambutnya apabila dipotong itu nggak akan terpotong. Terus ada bila yang bilang di luar sana bambu ini ya kalau dipegang dia kebal dengan sajam. Apabila digoreskan ini akan kebal. Tapi contoh nih. Nah, di sini contoh ya salah satu Master ini punya silet dan kita uji ketajamannya. Super tajam ya. Sangat tajam. Nah, ini kalau oke. Putus ya. Lihat. Ini sampai terputus. Masuk coklat ini. Tuh. Balik.
balik. Padahal ini super duper tajam. Oh, udah. Sip. Nah, salah satunya yaitu. Nah, kalau master sendiri biasanya kalau untuk dibawa-bawa salah satunya itu bisa dikalungkan seperti ini juga. Jadi salah satunya dikalungkan itu harus nempel kulit, master. Oh, jadi itu harus nempel dengan kulit, nyatu dengan pori ya, master ya. Itu kalau yang original itu akan orang yang megang itu benar-benar tebal. Oh, kata master kalau yang besar itu untuk di gedung atau di rumah-rumah seperti ini ya, master. Ini biasanya untuk ditaruh di rumah, salah satunya kayak untuk buat penjaga rumah gitu, master. Wah, itulah kelebihan. Cuman jangan salah loh, bambu petuk itu ada berbagai macam versinya, beda-beda, nggak sama, gitu kan. Nah, Kalau ini bukan bambu petuk. Dari secara bentuknya pun beda ya. Jadi ini nih, ini ruasnya ini ke atas, ya kan, ini ruasnya ke atas, taringnya juga ke atas ini, ya, ini juga ke atas sama. Cuman ini pati lele. dua seperti ini yang namanya pati lele. Ini yang namanya pati lele ini, ya kan? Ini pati lele. Tapi kalau yang kalau pati lele biasanya digunakan untuk pengobatan salah satunya, mas. Oh, dengan cara disisik, ditaruh di air, dikonsumsi. Untuk obat apa tuh misalnya? Itu untuk membersihkan toksin-toksin dan energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh manusia. Bambu petuk bisa dilihat Mas Adi. Jadi kalau untuk bambu petuk itu pun ada berbagai macam versi. Jadi teman-teman jangan jangan terpengaruh dengan benda yang seperti ini, dalam artian ini bambu petuk, ini yang namanya petuk satrio. Jadi bambu petuk itu macam-macam, ada petuk gunungan dan macam-macam lah, ada berbagai macam versi. Contoh, ini bambu petuk juga, cuman sebenarnya ini bukan. Kenapa saya bilang bukan? Karena kalau kita lihat, dia terpotong ruas di tengahnya. Ini ada ruas lagi, ya kan? Ini menghadap ke sana, ini menghadap ke sana. Ini yang namanya bambu petuk. Ya beda kan kalau dengan. Tapi itu bambu petuk. Itu bambu petuk ada ruasnya, itu bambu petuk. Ini bukan. Ini udah tergolong bukan karena ini sudah terpotong ruas. Kalau yang benar satunya di sini, satunya di sini. Seperti ini nih. Nih. Nah, ruasnya saling berhadapan. Nah, yang dari bawah menghadap ke atas, yang dari atas menghadap ke bawah. Ini baru namanya bambu petuk. Cuman hati-hati ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali orang dijadikan bisnis dan sambungan palsu, dibikin sambungan kayak gitu ya, Mas ya. Untuk bisnis dijual murah, ada yang jual 200.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya kan. Wah, justru kalau kata master ini fenomena bambu petuk ini lumayan mengerikan juga. Karena biasanya asal muasalnya orang mendapatkan ini bukan dari orang hasil motong bambu tersebut, bukan, atau dari alam, bukan. Cuman mereka mendapatkan dari dimensi yang berbeda ya, master. Jadi asal muasalnya itu orang sedang singgah ke sebuah tempat, dan tempat itu angker ya, master, tempat keramat lah boleh dibilang. Kemudian setelah tinggal di lokasi tersebut, malamnya dapat mimpi dan paginya mendapatkan sepotong bambu, dan ternyata bambu itu dia nggak sadari, setelah dilihat ternyata bambu itu saling bertemu atau petuk ya, saling bertemu, dan itu asal muasal si bambu petuk tersebut, dan memiliki banyak sekali keunikan dan juga keistimewaan sih. Justru kalau kita berbicara sumber ya, kita berbicara sumber dan asal muasalnya, justru mayoritas hampir 95% bambu petuk itu dari Jawa. Itu 90% dari Jawa. Kalau toh misalkan ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, atau ada di mana, itu biasanya mereka pun dapatnya dari Jawa, cuman dibawa seseorang sampai ke pulau tersebut, seperti itu. Bahkan ada yang sempat viral kemarin, salah satu bambu petuk yang cukup unik ada di Belanda ya, Mas ya. Ada di Belanda, dan ternyata usut
bambu petuk yang ada di Belanda itu dari Jawa juga. Betul sekali. Jadi ada mantra khusus atau ada sesuatu kekuatan yang memang seseorang itu harus memiliki untuk membawa bambu petuk. Apabila asal dibawa saja karena melintasi laut atau melintasi samudra, pasti kekuatan atau energinya akan hilang. Itu pasti. Bambunya ke bawah, cuman kekuatan magisnya itu nggak akan sampai ikut nyebrang ke lautan ya Master. Oh, jadi Master itu sekitar berapa tahun yang lalu kan keliling ya. Jadi mengelilingi Indonesia. Dan di situ Master bertemu banyak dengan orang-orang yang memiliki keistimewaan, kekuatan tersendiri, praktisi-praktisi supernatural yang memang sepuh ya atau udah tua, dan beliau menitipkan langsung ke Master Limbat tanpa minta imbalan sepeser pun. Jadi memang benar-benar dihibahkan ke Master Limbat. Dan kalau yang paling istimewa sebenarnya yang ini ya Master ya. Nah, ini didapat di mana ini Master? Wah, Master jangan Master, masa mau dipublish? Serius Master? Master? Dari mana dong? Ceritain biar teman-teman. Enggak, ini Master. Masih bilangin. Jadi ini spesial banget dari Master. Waktu itu seseorang habis medis selama 40 hari 40 malam. Waktu itu di salah satu gunung ya Master ya. Begitu Master datang, orangnya tiba-tiba meminta waktu itu sepotong rambutnya Master ya. Minta sepotong rambutnya Master. Begitu dikasih, dia ingin kayak kalau bahasa sekarang barter ya Master ya. Barter. Dan ketika saling tukar seperti ini, tiba-tiba orangnya hilang. Dan ini yang Mas aku ngomong, ini keistimewaannya lain dari bambu petuk yang lain. Ini untuk pelet. Ini ngeri banget Master. Wah, kalau gitu serius Master. Dan ini tuh kalau cewek katanya kalau cuman pinggang kosok ini datang Master. Itu untuk aku aja Master kalau gitu Master. Kasihan Master kali-kali. Artikan sendiri ya. Sorry saya tidak bisa mengartikan bahasa Master yang seperti itu. Oke, jadi gini. Bambu petuk itu memang kalau yang sudah terbiasa minimal pernah punya yang original ya. Saat melihat sesuatu yang palsu itu langsung kelihatan. Contoh kayak begini. Nah, ini yang paling gampang nih. Aku langsung bilang, ini bukan bambu petuk. Kenapa? Karena ini ada ruas di tengahnya. Ini bukan bambu petuk ya. Contoh ada lagi yang marak diperjualbelikan. Itu biasanya ada shock atau ada sambungan di sini nih. Dan itu sudah ditempul sedemikian rupa, udah dipoles lagi, udah dicat sampai benar-benar seolah-olah itu natural. Cuman biasanya kalau saya mengujinya salah satunya dengan air seperti ini, kemudian akan meresap atau tidak itu berbeda antara tekstur si bambu sama udah ketutup sama cat, itu berbeda. Karena kalau bahasa Jawanya itu bisa karena terbiasa. Itu bahasa Indonesia ya Mas? Oke lah. Bisa karena terbiasa sih. Itu paling dasarnya. Ada yang sambungannya di sini, ada yang sambungannya di sini, ada yang sambungannya di sini, itu macam-macam sih. Tapi jangan salah, sekarang ada yang paling unik. Nah, ini kalau yang sambungan sekali ketok pasti langsung patah atau belah jadi dua. Dan yang paling terbaru ini hati-hati karena ada proses yang namanya pembalikan ruas. Itu pemalsuan yang cukup ekstrim. Ini bambu sebenarnya menghadap ke sana semua. Di sini dibiarkan 100% original. 100% original tanpa sambungan. Cuma di sini diukir seolah-olah di sini. Nah, jadi seolah-olah menghadap ke sini loh. Dibalik ruasnya. Jadi kalau yang original kan ruasnya di sini nih. Set kayak gini. Nah, ruasnya dipindah ke sini. Set, jadi seolah-olah membalik. Itu namanya pembalikan ruas. Itu paling ngeri sih pemalsuan atas nama bambu petuk. Gimana lagi Mas? Diperjualbelikan.
Dan Kalau itu diperjualbelikan loh. Itu juga Master ingin mengedukasi buat teman-teman. Kalau benar-benar belum tahu bambu putuk yang sebenarnya, janganlah kalian atau transaksi jual beli ataupun memaharkan bambu petuk yang konon di luaran sana harganya miliaran ya kan. Tapi kalian belum tahu, kemudian sampai kena tipu. Wah, kita itu yang sangat mengerikan. Jangan sia. Oh, kalau transaksinya sih ada yang seharga 50 juta, 100 juta. Cuman ada juga yang sampai memang 2 miliar ya. Beberapa karena punya Master pernah ditawar sampai 2,7 miliar. Kenapa nggak dilepas aja Mas? Tuh. Oh, kata Master karena ini adalah amanah atau hibah. Kalau Master sambil menjual itu namanya berkhianat. Dan pantang buat Master untuk mengkhianati seseorang yang sudah memberikan. Nah, Master udah cukup duitnya, pokoknya udah banyak guru, ya kan? Mantap. Jadi nggak mungkin dong, ya kan? Oke. Karena itu dapat hibah sih lebih tepatnya. Kalau di luaran sana banyak sekali orang mau mentransaksikan, dan bahkan banyak sekali orang ingin mentransaksikan bambu petuk ke kita, ya kan? Kesini beberapa orang kesini setelah kita tes ya ternyata palsu semua. So, patah jadi dua karena sok-sokan. Jadi sebenarnya kalau toh memang ada pantangan itu tergantung ya Master ya. Kalau yang dipunyai Master itu salah satunya pantangannya itu atau mayoritas bambu putuk itu tidak boleh dibawa untuk orang berziarah atau takziah ke orang-orang yang meninggal seperti itu. Aku juga bingung kok bisa sampai seperti itu. Jadi memang bambu putuk ini nggak boleh dibawa saat kita ziarah atau takziah seperti itu ya Mas. Nah inilah letak perbedaan antara bambu putuk dengan seperti jenglot atau petara karang ya. Kalau jenglot dan petara karang itu kan lebih bersifat untuk menyerang ya. Tapi kalau bambu putuk ini lebih ke buat defense ya, lebih untuk pertahanan seperti ini. Bisa kalau dimiliki anti guna-guna, anti santet seperti itu. Bedanya seperti itu sih. Kalau bambu putuk disimpan lebih bermanfaat karena bisa untuk jadi tameng atau pertahanan. Tapi kalau kayak betara karang atau jenglot justru itu untuk menyerang seseorang. Oke, jadi sekali lagi justru buat teman-teman ya jangan salah persepsi, karena justru Master ini memelihara atau mengoleksi benda seperti ini salah satu wujud Master bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata betapa maha dahsyatnya Allah menciptakan makhluk. Ini kan makhluk ya kan, dengan beraneka ragam. Bahkan bambu pun yang pada hakikat umumnya ke atas semua normal, ada yang seperti ini. Dan ini siapa lagi kalau bukan Allah yang menciptakan ya Master ya. Jadi sangat luar biasa. Kita sekali lagi ya, jangan pernah mendewakan, menuhankan atau menyembah benda-benda seperti ini, karena itu syirik ya Master ya, nggak boleh. Tapi kita kagum betapa keren dan dahsyatnya ya Master, seperti itu Pak. Nah, dan kata Master biasanya kalau orang yang memang tidak memiliki ilmu yang mumpuni atau pengetahuan yang benar-benar tahu tentang seperti ini, biasanya mereka ngasal gitu ya, asal ngomong, asal bunyi, dan cukup berbahaya, berpotensi untuk menyesatkan orang lain ya Master ya. Nah, kalau hanya mereka pengetahuannya dari buku-buku aja ya Master, seperti itu. Oh, kalau Master sih tadi juga bilang ya, jadi kita akan mengembalikan ke semua, ke teman-teman, mau bilang ini hanya mitos atau mereka mempercayai kalau ini real. Cuman yang kita rasakan atau yang Master Limbat rasakan itu sebenarnya setelah ibarat kata mengoleksi benda-benda yang seperti ya, memang banyak hal-hal atau terjadi sesuatu yang gaib, sesuatu yang memang di luar akal pikiran kita ya Master ya. Banyak sekali hal fenomena gaib yang memang terjadi dan Master rasakan sendiri gitu dari si bambu tersebut. Master, nanti kita coba review lagi yang benda-benda ajaib Master lainnya ya. Mudah-mudahan ada koleksi-koleksi yang lebih dahsyat
Master. Nantang kok mudah-mudahan. Memang dikira Master nggak punya, memang segini Oh, doang. masih banyak pasti ya. Nggak boleh gitu. Ini Oh. yang dari atas aja udah mau beberapa, dan perasaan kemarin kita udah bilang di sini tuh punya gudangnya, mau ratusan, mau puluhan, atau mau seperti wafer tenggo lapisan, ada di sini banyak banget. Jadi pokoknya tetap stay tune lah ya, tetap stay tune di YouTube channelnya Limbat Indonesia, karena di sini gudangnya benda bertuah, gudangnya benda mistis. Master Limbat kolektornya para kolektor. Coba gimana? Wih, serius Master? Oke, dan kali ini Master akan melakukan sesuatu hal yang ekstrim banget. Kenapa? Master Limbat siap membuktikan, dan Master Limbat akan memaharkan di antara ratusan atau ribuan koleksinya Master Limbat. Master Limbat akan bersedia memaharkan 3 benda koleksi Master Limbat. Ya, dengan harga berapa juga kita belum tahu, masih rahasia. Dan siapa pembelinya silahkan, siapapun boleh komentar di sini. Jangan lupa tetap nonton YouTube channelnya Limbat Indonesia, karena akan membuktikan kekuatan-kekuatan mistis, mitos yang ada di dalam benda-benda keramat yang dimiliki oleh Master Limbat. Nun wal kolami wa mayashkurun, usikum manafsi pintakollah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limbat Indonesia.